Mungkin itu adalah kalimat yang sering banget didengar sama pemilik mobil ini waktu di pagi hari. Tapi waktu musim hujan datang dan jalan itu berubah menjadi kolam renang, suara mesin diesel yang tadinya dihina itu berubah menjadi melodi malaikat penyelamat. Kali ini kita bakalan ngebahas mobil yang nggak butuh manja-manja. Mobil yang kalau dikasih solar busuk malah makin semangat. Dan mobil yang kalau kita masuk itu berasa lagi di Gunung Everest. Gua Aidil dan kali ini kita bakalan ngebahas Isuzu Panther dari kilometer 0. Video kali ini tuh di-request oleh MKFraM7236. Dan kalau kalian pengen nge-request mobil, itu boleh di kolom komentar aja. Kita mulai di tahun 1991. Saat itu, Isuzu pengen ngebikin mobil penumpang, tapi dengan mentalitas mobil komersial yang tangguh. Karena ide tadi, lahirlah Panther generasi pertama dengan kode TBR52, yang sering kita panggil Panther kotak. Dari mobil pertama ini, DNA sakti Panther itu udah mulai ditanam. Desainnya itu mirip kotak sabun, mesinnya juga cuma 2,3 liter dengan kode C223 yang tenaganya itu cuma 60 PS. Tapi jangan salah, chassisnya ini udah pakai leather frame yang aslinya itu dipakai buat angkut muatan di truk ringan. Dan nggak mungkin kita bahas Panther kalau nggak bahas AC-nya. Dari zaman ini, Panther tuh udah pakai AC yang dinginnya nggak masuk akal buat mobil tahun 90-an. Sekali lo masuk, lo itu bakal lupa kalau matahari Indonesia itu panasnya udah kayak di neraka. You are my sunshine. Tahun 1996, mesin Panther itu jadi makin berotot. Kayak gua. Mesinnya naik kelas jadi 2,5 liter direct injection dengan kode yang legendaris banget yaitu 4JA1. Dan kode bodinya juga berubah menjadi TBR. Di generasi inilah Isuzu Panther mendapatkan julukan 9 nyawa karena mesinnya. Kenapa mesin ini bisa sakti banget? Ya karena mesin ini tuh udah pakai direct injection yang lebih efisien dan kalau di starter itu lebih cepat nyalanya. Ditambah lagi sistem elektriknya itu simple banget, jadi gak ribet kayak mobil yang modern. Selama air itu nggak masuk ke dalam lubang filter udara, ya mobil itu bakalan tetap hidup walaupun nerjang banjir semana ya? Sepinggang mungkin? Inilah yang dipamerin di iklan Panther yang judulnya itu Jakarta Banjir. Pakai Panther aja. Pakai Panther. Pinter. Di saat mobil mewah lain itu takut keluar rumah karena bisa jadi kabelnya itu korsleting. Help! Help! Help me! Owner Panther lewat aja sambil senyum. Mobil ini itu membuktikan bahwa fungsi itu jauh lebih penting dibanding sama gengsi. Si Raja Diesel, Isuzu Panther baru. Tahun 2000, otomotif Indonesia tuh gempar sama Panther baru. Panther keluar dengan desain yang membulat total. Yang kita kenal sebagai New Panther atau Panther Capsule. Yang kode bodinya itu juga jadi baru yaitu TBR 541. Di era inilah muncul varian Touring dan Grand Touring sebagai kasta tertinggi dari mobil ini. Isuzu nggak ngerobak sassisnya karena sasis lamanya itu udah terbukti badak. Mereka cuma nyempurnain suspensi depan double wishbone-nya supaya lebih empuk dan minim limbung. Di sini AC-nya juga makin jahat karena distribusi dari double blower-nya itu rapi sampai ke plafon belakang. Udara dari depan juga udah dingin ya. Udara dari belakang juga dingin nyes. Hasilnya adalah mobil yang nyaman buat dipakai bareng keluarga, tapi bakalan tetap enjoy dipakai buat jalur yang ekstrim tanpa takut kaki-kakinya itu ringkih. Tahun 2004 adalah titik baliknya bagi si Panther. Rival abadinya si Kijang berubah total menjadi Innova yang mewah. Menyatukan setiap keluarga di
tapi mulai milih-milih soal bensin. Isuzu malah milih jalan setia. Mereka cuma kasih facelift tipis-tipis supaya lebih kelihatan segar. Banyak yang bilang Isuzu malas, tapi buat loyalisnya ini justru jadi berkah. Karena suku cadangnya itu jadi melimpah, mulai dari toko onderdil di kota sampai bengkel di pelosok. Mau dimasukin solar yang paling busuk pun, ya mesin 4JA1 ini bakalan nerima. Panther jadi mobil yang sekali dibeli itu bisa diwarisin ke 3 generasi. Dan harga mobil ini tuh bakalan tetap stabil karena ya banyak yang nyari. Pakai Panther, pinter. Berangkat lagi deh. Februari 2021 adalah hari yang sedih buat para pecinta diesel. Dramatis. Isuzu resmi menghentikan produksi Panther di Indonesia. Alasannya adalah standar emisi Euro 4. Mesin 4JA yang legendaris itu terlalu jujur dan konvensional buat aturan zaman sekarang. Kalau mau dipaksa lulus Euro 4, Isuzu harus merombak mesinnya menjadi common rail yang ribet dan mahal. Di sisi lain, Isuzu Indonesia juga udah bergeser fokus untuk memperkuat lini kendaraan komersial murni mereka. Kami akan berfokus pada segmen komersial. Isuzu D-Max, Isuzu Traga, Isuzu Elf, dan Isuzu Giga. Panther pergi bukan karena dia gak laku, tapi karena tugas dia selama 30 tahun itu udah tuntas. Kami seluruh keluarga besar Isuzu mengucapkan terima kasih serta hormat kami yang sedalam-dalamnya. Isuzu Panther itu ibarat bapak-bapak yang cuma pakai kaos singlet sambil sarungan, tapi dia bisa ngebenerin genteng dan juga ngegendong anak. Gak butuh kemewahan untuk membuktikan kekuatan. Dia adalah definisi nyata dari function over form. Gua Ideal dan kalian sekarang udah tahu perjalanan Isuzu Panther dari kilometer 0. Kasih tahu gua di kolom komentar siapa yang di rumahnya itu masih pelihara kucing satu ini. Atau kalian juga ada pengalaman nerobos banjir bareng mobil ini. Oh guys, ada kabar buruk ya. Ini makanya gua kelihatan kayak capek gitu. Ya si bos Robos Robos dia masih ngamuk ya guys ya, karena ini belum 1000. Ya tolong ya, gue ini udah kurus cuma karena makan tempe 2D. Terima kasih buat teman-teman yang udah like, komen, dan subscribe. Kita ketemu lagi di minggu depan. Bye bye.